Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau kami boleh bangun pagi ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua adalah karena berkat anugerah Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatu Tuhan, kami merenungkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-7. Mazmur 32 ayat yang ke-7 berbunyi sebagai berikut. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Tuhanlah perlindungan kita. Tuhanlah perlindungan kita. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar dan membaca ada seorang atlet olimpiade dari negara Belarusia yang mengajukan suaka, yang mengajukan perlindungan ke negara lain karena dia merasa kalau dia kembali ke negaranya ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia mengajukan suaka ke negara Polandia yang dianggap dapat melindungi dia, dapat membuat dia terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, hari ini kita belajar dari pengalaman Raja Daud. Kita semua tahu bahwa Raja Daud memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, bahkan sangat baik. Bukan berarti dengan relasi yang baik ini, Daud tidak pernah melakukan pelanggaran. Daud tidak pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Bahkan Daud pernah melakukan pelanggaran yang berat, yang besar, yang menjadi latar belakang dari penulisan Mazmur 32 ini. Tetapi awalnya Daud tidak mengakui pelanggarannya. Pada awalnya Daud mengingkari pelanggarannya itu. Dia tidak sadar bahwa dia sudah melanggar. Di dalam ayat yang ke-3 dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ketika dia berdiam diri, bukan ketenangan yang dia alami, bukan kedamaian yang dia alami, tetapi dia mengeluh. Dia mengeluh dan dia merasakan lesu. Tulang-tulangnya menjadi lesu karena apa? Karena dia melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Nah, sampai akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nathan untuk dapat menegur Daud. Dan dia pun menyadari akan kesalahannya, dia mengakui dosanya, dia mengakui pelanggarannya. Dikatakan di ayat yang ke-5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Daud memilih untuk mengakui dosa-dosanya dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Tuhanlah yang menjadi tempat persembunyian Daud. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman yang dapat kita jadikan sebagai tempat persembunyian ataupun tempat perlindungan. Kita tidak dapat lari dari hadapannya. Mau mendaki ke langitkah? Atau menaruh tempat tidur di dunia orang mati? Terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut pun, Tuhan ada dan mengetahui keberadaan kita. Mengapa kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan atau sebagai tempat persembunyian kita? Karena Tuhan dapat diandalkan. Dia sangat dapat diandalkan. Mari kita baca dalam Mazmur 118 ayat yang ke-8 dan ke-9. Mazmur 118
Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan. Manusia tidak dapat memberikan perlindungan. Bahkan bangsawan sekalipun tidak dapat memberikan perlindungan. Pejabatkah? Orang kuatkah? Tidak dapat memberikan perlindungan. Hanya Tuhanlah yang dapat diandalkan. Hanya Tuhanlah yang dapat kita percaya. Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan kita, maka kita akan mendapatkan proteksi dari Allah, penguasa langit dan bumi. Dia sendiri akan mengelilingi kita sehingga kita terluput dan dapat bersorak dengan sukacita. Ada satu hal lagi yang ditekankan oleh Daud. Ketika kita mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, dikatakan di dalam ayat yang ke-6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Selagi Tuhan masih dapat ditemui, selagi masih ada kesempatan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon ampunannya. Kita mengakui kesalahan kita, mengakui pelanggaran kita. Ada saatnya kesempatan itu akan tertutup. Sebelum terlambat, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepadanya, mengakui akan kesalahan kita, mengakui akan kelalaian kita, mengakui akan segala kelemahan kita. Dan Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Sebab apa? Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai kepada selama-lamanya. Sebagai ayat yang terakhir kita baca dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Nahum 1 ayat yang ke-7 berbunyi, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Dia mau kita semua selamat. Dia mau menjadikan melindungi kita. Dia mau kita ada di bawah kepak sayapnya. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kita terhindar dari jerat maut. Kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan, bersyukur kita punya tempat perlindungan seperti Tuhan yang adalah Allah yang luar biasa, pencipta langit semesta ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami menyadari akan kekeliruan kami menyadari akan kesalahan kami dan kelemahan kami Tuhan, dan kami mau menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan kami, di mana kami boleh merasakan keamanan, kami mendapatkan proteksi yang daripada Tuhan. Engkau mengelilingi kami, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Terpujilah akan nama Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam Kristus ada kedamaian. Kedamaian yang sejati memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Haleluya. Lingkupiku Tuhan. Di bawah sayap-Mu kami aman, kami tenang. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat beraktivitas. Di hadapan tahta